Halo semuanya, nanti kita mau buat desain kayak gini. Nah, ini langsung aja ke proses pemotongan kainnya ya. Nah, di sini motong untuk bawahnya dulu ya. Dan ini tuh seperti di gambar, di desainnya itu pakai lingkaran full untuk bagian roknya. Nah, ini cara pemotongannya itu untuk bagian TM-nya dulu ya. Kita sebelum kita jarumin polanya pada kain, nah kita cek dulu ya kebutuhan dari si gamisnya itu untuk roknya, maksudnya yang bagian bawah. Nah ini kita cek dulu. Nah kalau misalnya memang belum cukup, kita ukur ulang ya. Nah habis itu kita samain ya kain atas sama bagian bawahnya. Nah ini aku samain dulu dan aku rapiin gitu untuk kebutuhan kainnya. Kalau misalnya ada dua orang tuh, atas sama bawah tuh sebenarnya bisa ngebantu banget ya. Ini berhubung karena aku sendiri jadi agak repot. Jadi kalau misalnya untuk motong pola rok lingkar-lingkar seperti itu emang harus dibantu dua orang. Nah ini aku ukur ulang keperluan dari si panjang gamisnya itu. Nah kebetulan di sini aku pakai panjang gamis itu 140 dari bahu ke bawah. Nah untuk dari baju bagian atas itu 40, jadi ini untuk roknya itu 100. Nah ini untuk polanya itu enggak 100 ya, jadi aku pakai penggaris ulang, maksudnya aku ukur ulang gitu saat penempelan di kain, karena polanya ini hanya panjang 70 ya teman-teman. Nah ini hanya patokan aja. Nah ini aku ukur lagi, ini aku kebutuhan tinggi roknya itu 100, jadi aku bikin 102, terus aku pensilin gitu. Maaf ya ini kepotong videonya, nggak kelihatan pas pensil. Nah ini aku ukur 102, 102, ini 102 juga. Nah ini juga aku ukur keseluruhannya itu 102. Nah 2 sentinya itu nanti buat kita klim kecil. Nah oke, kalau udah lanjut seperti itu, kita lanjut ke pola badan bagian belakang. Nah ini usahakan yang ada gambar kupnatnya itu di bagian atas ya penataannya. Nah ini untuk penataannya, yang pola badan bagian belakang itu pas tepi kain, jadi bukan pas lipatan. Nah ini gimana hematnya aja ya pengaturan untuk bahannya. Nah berhubung tadi udah kita garisin kebutuhan dari panjang roknya itu 102. Nah ini kan ada gambarnya tapi di sini nggak kelihatan ya. Nah ini langsung aja kita pentulin seperti ini. Berhubung kalian masih belajar karena bahannya satin, nah semakin banyak pentul yang kalian sematkan itu semakin ini supaya kalian tidak geser saat menggunting. Nah ini kita gunting dan aku skip aja ya. Tara, ini dia hasilnya. Dan ini untuk pola lengannya tuh nanti aku ada sambungan buat layernya, jadi aku gunting. Nah terus ini aku tandain buat ini nanti di TM atau nyatu dengan badan depan. Terus ini aku tandain cekris juga sebagai tanda itu tengah-tengahnya. Terus ini kupnatnya nanti tinggal di rudder. Nah ini aku pakai sekitar 3 cm buat resleting. Ini jangan lupa dikasih tanda seperti ini. Kambuh ini 1,5, kemudian 1, kemudian 2 cm. Sisinya sini 2 cm dan ini aku pakai 1 cm. Nah ini untuk pola rok lingkarnya ya. Nah ini tuh seperempat lingkar karena di sininya ada lipatan kain. Nah ini baru hanya untuk TM-nya aja. Nah untuk belakangnya kita gunting lagi. Oh iya, dan jangan lupa untuk ujung lengannya ini aku tambahin sekitar 4 cm karena nanti untuk dilipat kecil 1 cm, kemudian dilipat lagi 3 cm seperti ini. Dan ini nanti sisinya aku pasangin resleting, dan ini jangan lupa dibikin kayak bayangan seperti ini ya untuk kampuhnya. Dan ini juga di sudut-sudutnya sini harus guntingnya seperti ini. Nanti kalian akan tahu fungsinya saat dijahit ya. Begitu juga dengan ini dan ini. Nah ini kita lanjut untuk pemotongan rok bagian belakang ya, atau TB.
Nah ini sama kayak tadi. Nah berhubung tadi udah kita ketahui kebutuhan rok yang kita gunakan itu adalah 120. Nah 20 sentinya itu kayak buat kerung atasnya itu. Nah untuk 100-nya 102 nya itu nanti untuk panjang gamisnya. Nah ini seperti biasa yang dekat sofa itu lipatan kain ya teman-teman. Nah ini langsung aja ini aku pentulin. Nah jangan lupa ditindih sama penggaris atau apapun yang berat gitu, jadi untuk polanya biar nggak geser-geser. Nah ini seperti biasa, ini aku tandain 102 untuk tinggi dari roknya. Nah 2 sentinya itu untuk nanti dijahit kelim ya. Nah di sini jangan lupa ditambahin kampuh buat bagian resleting ya nantinya. Nah ini kebetulan nanti aku resletingnya mau pakai resleting bobok, jadi nanti aku gunting di pas bagian lipatan kain. Nah ini langsung aja kita gunting sesuai gambar yang sesuai tanda pensil yang tadi kita udah garisin. Nah hasilnya seperti ini. Nah ini udah selesai. Nah untuk atasnya juga kita gunting. Nah ini kita kampuh 1 cm aja di bagian situ, dan jangan lupa nanti pas dijahit tuh dijahit kasar dulu. Nah ini selanjutnya ini adalah proses untuk dirader. Jangan lupa buat kalian yang baru belajar terutama itu wajib banget ya dirader. Saat rader itu kalian jangan lupa ya mana bagian yang berfungsi mana yang enggak harus kalian lihat. Nah ini berhubung lurus jadi aku pakai penggaris, jadi biar lurus gitu ya buat yang masih belajar untuk ngeradernya nggak bisa lurus. Nah ini bisa dibantu pakai penggaris, tapi kalau untuk bagian yang lengkung-lengkung susah ya teman-teman kalau untuk pakai penggaris ya, jadi manual aja paling. Nah ini kita ngerader untuk bagian si pola belakang. Nah ini untuk bagian kupnat. Nah perhatikan ya, dan ini atasnya itu ditandain untuk batas berhenti saat kita ngejahit kupnatnya juga. Nah untuk bagian yang lengkung-lengkung ini manual aja ya, nggak bisa pakai penggaris. Nah untuk bagian lurus-lurus bisa pakai penggaris lurus. Nah ini untuk bagian depan itu kan belum motong, jadi aku potong pakai sisa kain yang tadi rok bagian TB ya. Nah ini perhatikan ya serat kainnya. Nah itu bagian yang lipatan kain itu seratnya lurus ya, karena bisa dilihat dari tiras yang bukan bagian lipatan itu. Nah ini udah kita pentulin, nah langsung aja kita gunting. Nah ini untuk kalian yang masih belajar, sebelum kalian gunting itu kalian tandain ya untuk kampuhnya. Nah ini berhubung yang udah bisa nggak usah ditandain, tapi untuk yang masih belajar itu wajib banget kampuh berapa yang kita mau gunakan itu kita gambar semuanya ya kita sebelum kita gunting. Jadi nanti pas kita gunting itu ngikutin gambar yang udah kita garisin itu, karena ngehindarin dari kesalahan motong kampuhnya. Udah seperti biasa, ini bagian kupnatnya, jangan lupa ditandain batas berhenti pas ngejahit bagian kupnatnya. Nah ini udah selesai Bu. Nah kita lanjut untuk proses pemotongan kombinasi di lengannya itu yang bagian lancip. Nah di sini aku pakai bahan tile ya, langsung aja ini kita lipet ya dua seperti ini karena mau pakai double. Nah mohon maaf ini videonya ke skip, jadi langsung aja digunting kayak gitu. Nah sekarang kita lanjut ke pembuatan pola daun-daun yang ada di badannya itu. Nah ini daun-daun yang ada di badannya itu rencananya aku tuh mau pakai depannya aja, terus belakangnya itu nggak pakai, terpisah, dan itu tuh nanti dibuat seperti rompi, jadi terpisah dari gamisnya seperti itu. Nah ini untuk penataan polanya itu aku ambil serat serong, jadi untuk yang lancip-lancip itu nanti dapat seratnya di serong kain, makanya ini kain 2 meter dan itu aku lipet kayak gitu ya, di sini bagian lipatan kain. Nah penataannya seperti ini. Nah ini untuk bawahnya itu butuh 3 daun-daun yang paling besar, terus yang atasnya itu butuh 4 tuh, yang 1, 2, 3, 4. Nah sisanya yang kecil-kecil ini untuk badan
tengah muka yang di badan atasnya. Nah ini seperti ini. Nah sebenarnya bisa ya dengan cara satu pola itu bisa untuk banyak, tapi untuk menghemat kain itu penataannya seperti ini, dan itu lebih menghemat kain dan lebih kita jelas ketahuan kebutuhan dari bahannya tersebut. Nah ini langsung aja kita gunting ya, dan saat penataannya itu jangan lupa untuk dikasih jarak buat kampuhnya. Nah ini kampuhnya aku bikin 1 cm. Oke, lanjut pengguntingan ya, aku skip aja ya videonya. Tara, dan ini dia hasilnya. Nah ini daun-daunnya udah dipotong-potong ya dengan kampuh 1 cm. Nah ini nanti dalamnya digosokin, ditempelin Vaseline atau M10 biar dia tebal gitu. Nah terus ini kenapa tadi pakainya serat serong gitu ya, yang dari lancip-lancipnya itu, karena nanti dia tuh membuat lentur saat kita bentuk si daun-daunnya itu, kita tempel-tempelin di pinggang-pinggangnya saat kita tata satu persatu, itu mempermudahkan karena dia seratnya serong, jadi dia lentur seperti itu. Untuk proses penjahitannya di next video ya teman-teman.